Selamat siang, saya Yanuar dari Cerita Kami. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial Ibu Jessica. Terima kasih sudah datang. Dan hari ini Ibu Jessica ingin menanyakan 1-2 hal. Semoga bisa saya jawab untuk membantu penghayatan kitab suci dan iman kita. Silakan Bu Jessica. Oke, sepertinya sih Pak Yanuar pasti udah familiar ya. Gimana Bu? Diceritakan dulu Bu. Dengan perumpamaan yang anak yang hilang, yang anak bungsu yang minta warisan ke papanya, terus dia foya-foya. Seandainya apa yang Anda lakukan? Apa yang Bapak lakukan kalau di posisi itu? Pertanyaan yang bagus ya Bu Jessica ya. Saya berusaha untuk memahami dan menjawab sepemahaman saya. Jika saya menjadi anak sulung, yang pasti sebagai manusia saya pasti kecewa. Jujur saja saya pasti kecewa. Tetapi saya juga perlu menyadari juga bahwa itu adalah salah satu cobaan yang harus saya lalui. Karena seringkali jika kita melakukan sesuatu kebaikan, kita cenderung menilai bahwa diri kita lebih baik daripada orang-orang yang tidak melakukan kebaikan. Padahal kita perlu tahu sebenarnya ukuran apa yang dipakai. Ukuran yang dipakai oleh Tuhan belum tentu sama dengan ukuran yang dipakai oleh kita sendiri. Jadi seandainya saya anak sulung, saya pasti akan kecewa. Tetapi saya akan berusaha untuk bisa menerima keadaan itu dan memaafkan adik saya, dan juga tetap taat kepada ayah saya. Karena jika seandainya saya marah, saya pergi, saya ambil harta saya, nah apa bedanya saya dengan adik saya? Nanti tukar-tukar. Iya, iya. Dibilang ya, kalau saya bisa jadi kayak adik saya. Betul. Kalau adiknya ini emang beneran gak benar. Betul. Emang beneran bukan orang betul. Betul. Kalau seandainya anak sulungnya ngambek terus dia milih keluar, kan dia tetap bisa jadi orang yang baik-baik di luaran sana. Belum tentu juga. Dalam kehidupan itu ada up and down. Kita bisa baik hari ini, jahat kemudian, atau jahat sekarang, baik kemudian. Nah, ini akan selalu up and down, up and down. Tetapi yang paling penting adalah at the end bagaimana. Di fokus cerita itu yang menjadi tokoh sentral adalah Bapak, anak pertama dan anak bungsu. Jadi saya mengambil poin bahwa seandainya saya tidak suka dengan adik saya akan marah pada adik saya tidak bisa maafkan dia, dan saya keluar dari rumah itu berarti saya sama dengan adik saya, cuman saya melakukannya belakangan. Ayah saya juga akan kecewa juga pada saya, betul. Ya, gimana kalau Bapak adalah anak bungsunya? Ini sekarang sudah beda perspektif ya Bu ya? Ya, ganti nih sekarang. Kalau Bapak adalah anak bungsunya, yang pasti saya datang dengan hati yang hancur, posisi yang rendah. Sebenarnya saya sangat berterima kasih. Saya dalam keadaan yang sangat susah, saya kembali ke situ dan saya masih diterima, dirayakan. Dan saya juga harus sadar diri bahwa kakak saya juga pastinya marah sama saya. Nah, saya juga harus bisa menerima semuanya itu. Tetapi yang terpenting adalah kejadian setelah itu. Setelah saya dipestakan, setelah saya diterima kembali, bagaimana saya membuat diri saya itu bisa worth it untuk dimaafkan, worth it untuk diterima kembali. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus bekerja dengan giat untuk membantu ayah saya kembali seperti itu. Tetapi bila saya diterima kembali dan saya kembali pada habit saya yang lama, nah ini yang juga percuma gitu. Dan itu yang ingin digambarkan dalam kisah itu. Bagaimana perjalanan benar yang disampaikan Bu Jessica tadi. Awal itu orang menjadi jahat baik, tapi ini belum selesai loh. Bagaimana berikutnya? Bagaimana setelah dia dimaafkan? Dan juga melihat dari sisi pandang anak sulung, bagaimana orang yang tadinya baik melihat satu kejadian itu, apakah dia berubah? Nah ini mungkin itu jawaban dari saya Bu Jessica. terima kasih Pak Yanuar. Ya. Sangat mencerahkan sekali. Terima kasih, semoga bisa membantu Bu Jessica dan semoga bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.